nama, kemudian tanggal lahir, unit kerja kita, dan juga instansi di mana kita bekerja. Baiklah sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya data honorer ini sudah dikunci dan bersiap untuk menjadi ASN jenis baru. Untuk datanya ini adalah terdiri dari 2,3 juta dari data dasar tenaga non ASN yang sudah terverifikasi dan juga tervalidasi. Dengan kita ini sudah masuk dalam database BKN. Kita ini berpotensi untuk langsung bisa diangkat ya di tahun 2023 ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini sedang berlangsung proses untuk pembahasan dari rancangan undang-undang ASN. Dari daftar inventarisir masalah RUU ASN ini nanti tidak akan ada penghapusan ya teman. Kemudian data honorer sudah dikunci dan juga honorer ini nanti akan diangkat menjadi ASN P3K model baru. Nah, kira-kira honorer yang mana yang nanti akan masuk dalam kategori ini? Nah, di sini nanti terdiri dari 2,3 juta honorer yang sudah masuk dalam database BKN. Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengecek daftar nama honorer yang sudah masuk database BKN, yang mana di sini nanti untuk data kita ini sudah dikunci ya, dan juga nanti akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023. Artinya di sini nanti kita nggak akan terdampak penghapusan honorer teman. Setelah kita mengetahui di daerah atau instansi kita masing-masing, dan di sini kita bisa mengecek semua instansi, provinsi, kabupaten, dan juga kota. Silakan nanti teman-teman cek apakah namanya itu masuk di dalamnya ya. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti yang kita kutip dari cpns.com tertanggal 7 Juli 2023 bahwa untuk data teman-teman honorer ini sudah dikunci dan bersiap untuk menjadi ASN yang jenis baru. Nah, di sini nanti dari jumlah data yang sudah dikunci ini setidaknya ada 2,3 juta honorer teman. Seperti yang telah disampaikan oleh Menpan RB, yang mana di sini untuk totalnya ini mencapai 2,3 juta ya. Ini sebagai data dasar tenaga non ASN. Kemudian hal tersebut juga dikuatkan yaitu dari Bapak Alex Denny yang menyatakan bahwasanya di sini untuk teman-teman yang 2,3 juta non ASN ini yang sudah terverifikasi dalam database BKN ini nanti agar tidak terkena PHK. Selain kita tidak terkena PHK, tentunya di sini kalau misalkan kita menyimak dari daftar inventarisir masalah, ini adalah tidak akan ada penghapusan, artinya nanti kita tidak akan terdampak yang akan dihapus. Kemudian juga data honorer kita ini sudah dikunci, sehingga nanti kita ini bersiap ya untuk diangkat di tahun ini. Nah, kira-kira honorer yang mana yang masuk dalam kategori ini? Tentunya ini adalah kalau misalkan kita melihat honorer yang sudah terverifikasi teman, yaitu sudah terverifikasi dan juga sudah tervalidasi sebanyak 2,3 juta. Nah, terverifikasi validasinya itu dari mana? Yaitu dari kegiatan pendataan non ASN yang dinyatakan telah lolos di bagian final ya. Kalau misalkan kita melihat pada portal pendataan non ASN bkn.go.id, saat ini untuk pendataan sudah ditutup, dan dari kegiatan pendataan ini kita sudah mendapatkan ya teman, yaitu dari BKN ini sudah mendapatkan data dasar yang sudah terverifikasi dan juga tervalidasi. Temannya dengan yang telah dipublikasikan dulu oleh BKN yaitu tertanggal 5 Oktober 2022, yaitu dari hasil pendataan non ASN yang tahap prafinalisasi. Ini adalah bisa dilihat pada link ini. Kemudian untuk pengumuman final ini kita bisa melihat yaitu dari portal web instansi kita masing-masing. Kita bisa melihat hasil pendataan final non ASN 2022 kemarin ini pada portal web instansi kita masing-masing. Misalkan saya berada di daerah Muna Barat ya, saya akan mengetikkan yaitu BKD Muna Barat. Nah, kemudian kita bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik ya pada bagian ini. Kemudian pada portal BKPSDM-nya Muna Barat, di sini kita bisa melihat yaitu di bagian pengumuman. Tentunya di masing-masing instansi ini juga sudah diumumkan ya teman untuk hasil data finalnya. Nah, kalau misalkan di daerah sini ini sudah diumumkan dulu tertanggal 20 Maret ya. Inilah pengumuman hasil akhir pendataan non ASN. Ini kita bisa klik di sini, maka kita akan diarahkan menuju ke hasil pendataan non ASN.
Ya, benar, di sini untuk pendataan non ASN merupakan tidak lanjut dari pemberlakuan peraturan pemerintah nomor sekian tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah. Ini hanya terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan juga P3K. Ini adalah sampai dengan 28 November 2023. Maka dari hal tersebut, pemerintah Kabupaten Muna Barat ini telah melaksanakan pendataan non ASN setiap instansi, yaitu yang dapat dilihat pada situs web ya. Kemudian untuk lampiran finalnya, nah di sini lah kita bisa melihat untuk daftar nama kita. Nah di sini untuk data rekapnya, tenaga non ASN dari THK2 jumlahnya 264, kemudian untuk non ASN yang non K2 ini sejumlah 2.591. Untuk daftar namanya ini kita bisa klik di sini ya, yaitu lampiran hasil akhir. Nanti kita akan diarahkan menuju ke Google Drive. Maka disinilah kita akan bisa melihat yaitu untuk hasil finalnya, yang mana adalah daftar nama tenaga non ASN Kabupaten Muna Barat tahun 2022. Ini adalah tertanggal sekian. Maka di sini kita bisa melihat daftar nama kita, teman, yaitu inilah untuk kolom NIK, kemudian nama kita, kemudian tempat tanggal lahir kita, kemudian jenis kelamin, kemudian pendidikan kita, kemudian unit kerja kita ini berada di mana, kemudian untuk jabatan kita di mana. Tentunya untuk daftar nama yang sudah masuk dalam data final inilah yang sudah masuk dalam database BKN, dan tentunya nanti akan diutamakan untuk progres lanjutan ya, seperti yang telah diprogramkan dalam DIM RUU ASN tahun 2023 ini. Ini adalah untuk salah satu contoh. Kemudian kita ambil contoh lain ya teman. Misalkan di sini saya akan berkunjung ke daerah saya, yaitu misalkan BKD Ngawi. Nah di sini kita bisa berkunjung yaitu ke PKPSDM Ngawi. Nah berikutnya di sini kita bisa melihat untuk hasilnya. Nah ini kita cari ya untuk hasil akhir dari pendataan non ASN. Tentunya teman-teman di berbagai macam daerah pun juga bisa berkunjung ke daerahnya masing-masing ya, entah itu kabupaten, provinsi maupun juga kota serta instansi pusat teman-teman. Kan masing-masing instansi tentunya memiliki web PKPSDM-nya ya. Oke, kita ketikkan saja di sini kata kunci ya teman-teman, yaitu non ASN. Nah ini kita bisa enter. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke hasil final. Ini adalah yang pertama ada uji publik pendataan non ASN. Ini adalah untuk yang hasil final ya, hasil final pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak pejabat pembina kepegawaian. Kemudian kita bisa klik ya pada bagian ini. Silakan teman-teman di berbagai macam daerah ini juga diterapkan cara mengecek ya, ini juga sama teman-teman. Kalau misalkan di daerah ini adalah sudah ditentukan untuk jumlah tenaga non ASN dari THK2, ini adalah jumlahnya sekian. Ini sama halnya dengan jumlah keseluruhan tenaga non ASN yang sudah dinyatakan untuk lulus ya pada tahap finalnya. Kemudian di sini kita bisa melihat daftar nama kita dengan cara scroll ke bawah untuk melihat di lampirannya ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk daftar tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Itu terdiri dari nomor peserta THK2, ini yang dari THK2 ya, kemudian nama, kemudian tanggal lahir, unit kerja kita, dan juga instansi di mana kita bekerja. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.